Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta ahlul bait dan juga para sahabatnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada founder grup dari majelis atau komunitas yang telah mengundang saya untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Saya juga berterima kasih kepada moderator yang akan membersamai kita mulai dari awal hingga berakhirnya kajian ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para member yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kajian kita pada malam hari ini. Mungkin kalau dilihat dari tema yang udah tersebar gitu ya, cinta atau sebuah kagum, ini pembahasannya emang anak muda sekali, dalam artian ya beginilah sebuah perasaan yang dirasakan oleh para anak muda, dan hal tersebut merupakan fitrah dari Allah. Jadi sebenarnya ketika kita atau mungkin orang-orang di luar sana menjalin hubungan dengan seseorang, kadang muncul pertanyaan di dalam hati kita. Apakah sebenarnya kita ini sudah benar-benar cinta atau hanya sekedar kagum saja? Itu adalah pertanyaan yang sering dipertanyakan dalam diri kita ketika kita mempunyai perasaan yang lebih kepada lawan jenis. Lalu siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan itu sendiri? Ya tentu diri kita sendiri juga yang bisa menjawabnya gitu. Karena yang merasakan adalah kita. Jadi dari pertanyaan itu kita sendiri yang dibuat penasaran. Namun ternyata ada beberapa hal yang bisa membedakan perasaan jatuh cinta atau hanya sekedar kagum saja dalam hubungan itu. Yang pertama adalah mencintai seperti saudara. Jadi ketika kita memiliki perasaan dengan seseorang, kita mencintai dia ini, apakah kita punya tujuan tersendiri? Misalnya pengen dapatin hartanya, atau mungkin karena dia tampan, atau mungkin karena keluarganya dan lain sebagainya. Tentu setiap orang pasti memiliki hal-hal tersebut. Dan kemudian kalau hal pertama adalah mencintai seperti saudara, maka tanda pertama yang bisa menunjukkan kalau kita benar-benar mencintai pasangan kita itu adalah kita rasakan dengan benar-benar penuh rasa kasih sayang, meskipun perlu digarisbawahi bahwa tidak boleh adanya hal yang berlebihan. Kemudian dalam merasakan kasih sayang itu tidak ada sedikit pun kekurangan, atau kita memandang pasangan kita ini sangat-sangat kurang. Meskipun ada kekurangannya, maka kekurangan itulah yang kita lengkapi, yang kita tutupi.
Maka perasaan tersebut dapat dinilai ketika kita mempunyai atau memiliki hubungan dengan seseorang, sehingga dari mencintai seperti saudara ini kita bisa mengerti dan bisa menjadikan hubungan kita lebih langgeng karena terjalin lebih kuat. Ibarat kata gini, ketika kita mencintai saudara kandung kita sendiri, tentu ada beberapa hal yang kita lakukan kan. Misalnya ketika dia graduation atau mungkin dia ada hal-hal yang membuat kita bangga, tentu kita akan suka kepada dia, dalam artian kita memberikan gift, kita memberikan hadiah dan lain sebagainya. Nah, begitu juga cara kita ketika mencintai pasangan kita, apakah kita mencintai dia seperti saudara atau tidak gitu. Kalau tadi seperti saudara, maka ya dia masuk ke dalam kategori hubungan yang bisa lebih langgeng gitu. Yang kedua adalah tidak bisa jauh dari pasangan. Jadi kalau seperti ini, meskipun ada beberapa orang yang bakal diuji dengan LDR gitu ya, long distance relationship gitu. Nah, ketika kita benar-benar mencintai seseorang, maka kita tidak bisa berjauh-jauhan dari pasangan. Dalam artian gini, sebelum adanya pernikahan, maka seseorang ini meminta gitu sama Allah, ya Allah, tolong dimudahkan jalannya gitu kan. Tentu orang yang kagum sama orang atau orang yang suka dengan seseorang, pasti dia tidak ingin berlama-lama dalam hubungan yang tidak halal. Tapi dia mau berusaha untuk menghalalkan hubungan tersebut. Makanya dia tidak bisa jauh dari pasangannya, dalam artian, ya ngapain harus kayak gini terus, lebih baik kan nikah tuh, ada ikatan yang sah gitu kan. Baru tuh nggak jauh juga dari pasangan. Kalaupun harus LDM, mungkin long distance marriage itu tidak sejauh atau selama seperti LDR kan gitu ya. Nah, jadi dari hal tersebut kita tuh bisa merasakan bahwa kita ini berada dalam tahap obsesi kepada hubungan kita gitu. Bil khususnya kepada pasangan kita karena tidak mau berjauh-jauhan kan. Makanya perasaan yang ada itulah yang membuat kita ingin terus dekat dengan pasangan kita. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ketika kita mencintai seseorang, tentu kita akan cemburu berlebihan kepadanya. Jadi, tapi bukan cemburu buta ya gitu, bukan. Tapi kita memang sudah terpaut gitu. Kayak ada sesuatu hal yang buat kita cemburu gitu. Makanya ketika kita benar-benar mencintai seseorang, kita itu memiliki rasa cemburu yang berlebih. Bahkan tidak bisa dikatakan sebagai ungkapan rasa cinta terhadap pasangan. Karena apa? Karena perasaan ini juga terjadi dalam hubungan pertemanan. Terjadi dalam hubungan pertemanan. Jadi tidak hanya dalam hubungan percintaan saja, dalam hubungan pertemanan pun bisa terjadinya sebuah kecemburuan gitu. Makanya perasaan cemburu ini tidak bisa menjadi acuan kalau kita itu benar-benar mencintai pasangan kita. Maksudnya gini, ada orang yang kelihatannya pura-pura cemburu, kan banyak ya. Nah, tapi kalaupun memang hati mereka sudah saling terpaut, pasti tanpa sendirinya cemburu itu akan ada gitu, tidak dibuat-buat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tes. Mohon maaf, apakah gambar saya hilang ya? Oh. Kemudian yang selanjutnya adalah ingin menjadi bagian hidup. Jadi seseorang yang benar-benar memiliki
perasaan satu sama lain, pasti tujuannya adalah ingin menjadi pasangan hidup. Nggak ada tuh orang yang punya perasaan tapi tidak ingin menjadi pasangan hidupnya, itu nggak ada. Karena apa? Karena dia tahu gitu, hubungan ini tuh harus punya tujuan dan dia tahu kalau hubungan ini tuh mau dibawa kemana gitu. Makanya ketika seseorang itu jatuh cinta ya, seseorang tersebut juga yang akan menginginkan sesuatu yang lebih. Dalam artian yaitu menjadi pasangan hidupnya seseorang yang dia cintai gitu. Nah, kemudian selain itu tertarik dengan tujuan pasangan. Jadi dalam hubungan percintaan ataupun berpasang-pasangan, kita itu pasti akan ada ketertarikan, terutama dalam tujuan berpasangan. Jadi sebenarnya kita ini punya tujuan gitu. Tujuan kita tuh apa gitu. Kalau tujuannya misalnya ingin menikah. Nah, nanti setelah menikah, setelah ketika berumah tangga, kita tuh pasti punya tujuan dalam hal rumah tangga kan gitu. Dalam artian ya kita punya visi misi lah, meskipun ada beberapa satu dua yang tidak sama, tapi setidaknya yang lainnya tuh bisa sejalan supaya nanti yang berbeda ini bisa ditutupi atau dilengkapi satu sama lain. Nah, kemudian ketika seseorang itu jatuh cinta, maka dia ingin mengenal dekat keluarganya. Gini, orang yang menjalin hubungan satu sama lain tidak mungkin cuma mau kenal berdua saja. Pasti dia pengen tahu adiknya siapa, keluarganya bagaimana, orang tuanya seperti apa, terus yang mana gitu. Ya pasti akan ada rasa ingin tahu berlebih gitu. Dan pasti ingin, kenalkan dong aku sama keluargamu kan gitu ya. Jadi nggak hanya, oh kalau aku cuma kenal kamu aja berarti hubungan kita main-main. Begini, hubungan yang diperkenalkan sama keluarga aja kalau Allah bilang nggak jodoh ya bakal lepas, apalagi hubungan yang eh, nggak dikenalkan sama keluarga gitu kan. Itu contoh kecilnya gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu ya bertanyalah pada pasangan, udah siapkah mengenal satu keluarga yang lain dengan yang lainnya gitu. Karena kan kalau misalnya tujuannya untuk berumah tangga, tidak hanya menikahkan dua orang saja, tapi menyatukan dua keluarga kan gitu. Nah, kemudian eh, kalau berbicara tentang rasa kagum sebenarnya, kalau sekedar kagum saja, kita itu misalnya gini, kita lihat nih orang ya, seseorang kita lihat, tapi ternyata kita lihat tuh hanya sekadar kayak misalnya, oh dia ternyata menyukai anak-anak ya, sudah sekedar itu saja. Jadi kagum itu adalah kita tertarik dengan orang yang salah satu orang tersebut punya kelebihan gitu. Jadi misalnya nih yang tadi saya bilang, kalau dia nih lihat seseorang ternyata orang tersebut suka dengan anak kecil gitu. Ya udah, berarti ternyata kagumnya dia hanya sebatas oh suka sama anak kecil. Dia tidak punya kelebihan yang lain seperti cemburu, dia tidak punya kelebihan yang lain seperti tujuan dalam hubungan untuk pernikahan, dia tidak punya kecemburuan dan tidak ada rasa apapun, cuman sekedar kagum yang mana dia cuma tertarik ada satu hal kelebihan yang terdapat di dalam diri seseorang yang dia kagumi gitu. Jadi memang benar-benar kita apalagi muda-mudi nih, kita harus tahu kita ini benar-benar cinta atau hanya sekedar kagum saja. Tapi perlu diingat, secinta apapun kita sama seseorang, kalau kita tidak diajak untuk menikah atau serius, atau mungkin kita tidak mengajak dia untuk uh, memiliki tujuan dalam hubungan tersebut dalam hal pernikahan, maka perlu dipertanyakan itu cintanya apa gitu. Karena seseorang yang mencintai pasti berusaha untuk menghalalkan kekasihnya gitu. Tidak ada seseorang yang cinta tapi meninggalkan begitu saja, meskipun ada beberapa yang memang terlihat dari sebuah kondisi yang memang terpaksa gitu.
Nah, ini kembali dari beberapa faktor yang ada, entah itu internal atau eksternal. Tapi kalau hanya sekedar kagum ya itu cuma tertarik sekedar saja ketika lihat ya oh ya udah gitu selesai gitu. Nanti kalau sudah nggak lihat lagi ya udah it's okay aja gitu. Beda sama yang benar-benar udah jatuh ke dalam perasaan meskipun sebuah perasaan itu fitrah dan memang harus dijaga tapi ya semoga apa yang dijaga itu emang benar-benar Allah labuhkan gitu ke dalam hati keduanya. Mungkin begitu ya penyampaian dari saya. Intinya tidak ada hubungan yang paling baik di antara dua orang lawan jenis selain dengan pernikahan. Karena dari pernikahan itu dia pertama mendapatkan pahala, kemudian yang kedua dia bisa mendapatkan keturunan, kemudian yang ketiga dia bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada pasangannya dengan cara yang halal. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf ya tadi atas keterlambatan masuk di room Google Meeting-nya karena saya habis revisian skripsi dan belum selesai sebenarnya. Mohon doanya karena nanti hari Minggu insya Allah saya ujian proposal skripsi. Jadi ya itulah yang lagi dikejar saat ini. Dan mohon maaf kalau selama penyampaian ada kata-kata yang salah karena kelebihan itu datangnya dari Allah, milik Allah, sedangkan kekurangan itu adalah milik saya pribadi sebagai seorang hamba. Mungkin begitu akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penyampaian materi. Barakallahu fikum wa jazakillah khair. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami batasi hanya 5 pertanyaan. 2 orang wakil on mic dilanjutkan dengan 3 pertanyaan di kolom chat. Baik, sembari menunggu yang lain, saya izin bacakan pertanyaan yang di kolom chat dulu. Dari Ukhti Okta Mahyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika seseorang merasa sudah siap untuk menikah, namun keluarganya melarang dia untuk menikah, bagaimana tanggapannya Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang merasa sudah siap Nah, ini bisa dilakukan musyawarah ya sama kedua orang tua atau mungkin keluarga yang terlibat dalam hal melarang ini. Karena gini, pernikahan itu kalau sudah siap tidak boleh ditunda-tunda. Bahkan seseorang pun kalau paham ilmunya tidak boleh melarang meskipun dia keluarganya gitu. Kenapa? Karena ada suatu hal yang tidak bisa dipenuhi dari keluarga tersebut gitu. Misalnya kebutuhan biologis itu kan tidak bisa ya dipenuhi kalau tidak menikah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya seseorang sudah merasa siap, dia eh, boleh bilang ke orang tuanya dia sudah siap. Kemudian kita timbulkan hal-hal yang meyakinkan orang tua kita atau keluarga kita ketika kita sudah siap. Misalnya kita bisa menjaga adik-adik kita, terus bagaimana kita membantu orang tua di dapur, bagaimana
kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebut, maka orang tua bisa lihat, oh anak saya ini udah cocok nih untuk nikah, berarti dia udah siap gitu. Nah, makanya hal-hal seperti ini harus diutarakan kepada keluarga. Kalaupun dilarang atau mereka melarang, harus kita tanya, dilarang itu karena apa gitu. Ada ndak alasan yang apa ya, yang sesuai syariat? Kalau alasannya cuma karena dunia saja, yakinkanlah orang tua bahwa Allah yang akan mencukupi gitu kan. Kita punya Allah kok, jangan takut kan gitu. Jadi sebisa mungkin kita ngomong sama keluarga, sama orang tua dengan bahasa yang sopan santun dan mereka bisa nerima bahasa bahasa kita itu. Mungkin begitu ya Ukti, semoga membantu menjawab. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Syukron atas tanggapannya Ustazah. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, yaitu dari Ukhti Tania Rahmi Fajrika. Assalamualaikum Ustazah. Apakah boleh mencintai seseorang dalam diam menurut Islam? Dan cara membedakan rasa cinta dan kagum seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mencintai seorang dalam diam, boleh juga mencintai seseorang menyampaikan padanya dengan cara yang baik. Dua-duanya boleh. Dan membedakan rasa cinta sama kagum, ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau cinta ada tahapan-tahapannya nih gitu. Tapi kalau cuma kagum saja, ya berarti cuma tertarik sekali doang. Misalnya ada kelebihan dari seseorang yang kita kagumi, oh sudah sekedar itu saja gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi intinya kalau kagum, ya dia belum punya tujuan. Tapi kalau cinta, kan cinta ini sepaket dengan kagum, pasti dia sudah punya tujuan gitu. Ke depannya bagaimana gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga membantu menjawab. Masya Allah, baik. Syukron atas tanggapannya Ustazah. Selanjutnya saya beralih pertanyaan ketiga dari Ukhti Puitis. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya sudah di tahap akhir dan hanya Allah yang bisa menolong saya dan saya baru merasakan tawakal yang sesungguhnya. Bagaimana tips untuk menguatkan ujian berat? Jadi saya baru merasakan tawakal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap akhir nih apa nih? Apakah mengikhlaskan atau mendapatkan pasangannya? Bagaimana tips untuk menguatkan ujian yang berat? Jadi tipsnya ini gini, kita kalau misalnya berada di fase kehilangan seseorang, kita yakin dulu sama Allah, perbanyak prasangka baik sama Allah. Oh, mungkin Allah mau ganti yang lebih baik. Oh, mungkin ada hal yang Allah wujudkan, meskipun yang ini belum Allah wujudkan. Intinya terus saja berprasangka baik. Kenapa? Karena banyak orang ketika diuji tidak memiliki prasangka baik sama Allah, tidak yakin sama ketetapan Allah, dia mengakhiri hidupnya. Banyak dia masuk ke dalam pergaulan yang tidak baik, banyak dia melukai atau menzolimi dirinya, banyak. Jadi, kalau kita punya pegangan Allah gitu ya, ya memang kita sebagai hamba cuma boleh bergantung dan berharap sama Allah kan. Nah, maka kalau kita punya pegangannya itu Allah gitu, backingan kita Allah nih gitu, maka ujian berat apapun terasa nikmat, meskipun berat banget. Tapi kalau kita yakin sama Allah, kita berprasangka baik atau berhusnuzon sama Allah, maka uh, kita bisa melewati itu gitu. Nanti ketika kita sudah melewati tahap yang berat ini, kita banyak-banyak banget bersyukur sama Allah. Oh, ternyata Allah ngasih ujian yang berat tuh ini loh gitu.
di balik semuanya tuh ini gitu jalannya, ini hikmahnya gitu, ini pelajaran yang bisa diambil gitu. Ya tidak bisa kita sadari saat itu, tapi nanti beberapa bulan kemudian, beberapa hari ke depan kan gitu. Mungkin begitu ya Ukti, semoga membantu menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron atas tanggapannya Ustazah. Afwan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Akhi Domada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ana mencintai seseorang tapi kami saling mencintai satu sama lain hanya saja terpisah oleh jarak. Mohon motivasi atau doa agar terhindar dari melihat wanita lain dengan hawa nafsu. Dengan nafsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini, ini berarti yang nanya Ikhwan ya. Jadi gini, ketika kita sudah memiliki seseorang yang kita sayangi gitu ya, kita misalnya ada komitmen nih sama dia, meskipun ya kita nggak tahu jodoh atau enggaknya itu kan di tangan Allah ya gitu. Tapi kita punya komitmen nih dalam hubungan ini gitu. Maka cara yang harus kita lakukan ketika melihat wanita lain, jangankan melihat ya, sosial media itu adalah racun yang sangat luar biasa sebenarnya bagi orang-orang yang LDR, apalagi ketika bertemu gitu. Nah, jadi caranya adalah pertama, batasi pergaulan dengan lawan jenis, berarti dengan wanita nih. Kenapa harus dibatasi gini? Banyak orang yang tertarik dengan seseorang karena dia friendly. Misalnya di sini dekat, di sana dekat, di sini teman, di sana teman. Ibarat kata eh kedekatan mereka itu berkedok teman gitu. Nah, ini yang harus dihindari. Misalnya ketika ada hal-hal penting ya, membicarakan tentang pelajaran, perkuliahan atau mungkin komunitas dan lain sebagainya, ya udah sebatas berbincang tentang itu saja, tidak lebih daripada itu karena ada yang dijaga gitu, yaitu perempuan yang LDR sama kita gitu kan. Nah, kemudian eh tidak terlalu fast respon dengan wanita lawan jenis yang bukan menjadi tujuan kita ya. Kan ini demi menjaga diri kita juga dan hawa nafsu gitu. Jadi jangan terlalu fast respon. Kalau bisa, cobalah untuk slow respon. Dalam artian wanita itu mudah sekali merasa diperhatikan, mudah sekali merasa, oh ternyata dia fast respon loh balas chatku kan gitu. Nah ini nih kayak seolah-olah si perempuannya udah mulai berbunga-bunga, sedangkan kita yang balas chat ini ya biasa saja, kayak sewajarnya saja kan gitu. Jadi sebisa mungkin kurangi friendly, kemudian tundukkan pandangan kalau memang bertemu secara langsung gitu. Kalau bisa bertemunya juga jangan berdua-duaan, bawalah teman kah, keluarga kah, siapa gitu. Ya demi menjaga gitu. Karena banyak banyak sekali hubungan yang kandas ketika LDR. Ya karena apa? Karena mohon maaf ya, karena laki-lakinya yang tidak bisa menjaga gitu. Meskipun ada beberapa perempuan yang tidak bisa menjaga, tapi dia hanya bagian terkecil saja. Yang banyak itu adalah para ikhwan gitu. Dan doanya ya berdoa saja sama Allah, semoga eh kalau jodoh didekatkan, dilancarkan, kalau tidak jodoh ya eh dijauhkan. Itu sih doa yang paling oke untuk dibaca kalau masih dalam
status yang hubungannya LDR gitu. Mungkin begitu ya, semoga membantu menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron atas tanggapannya Ustazah. Selanjutnya pertanyaan dari Ukhti Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana mau bertanya. Ketika kita mencintai seseorang kaum ajnabi, tapi kita belum mempunyai ikatan apapun, dan nikah dalam Islam hukumnya apa ya Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mencintai seorang kaum ajnabi tapi kita belum punya ikatan. Ya, seperti yang saya bilang, mencintai itu boleh gitu ya. Karena mencintai ini fitrah dari Allah. Jadi tidak apa-apa kita tuh punya rasa cinta, punya rasa kagum, punya rasa sayang gitu ya sama seseorang itu tidak apa-apa. Yang salah itu ketika rasa ini kita aplikasikan dalam hal-hal yang tidak baik, misalnya mendekati zina dan lain sebagainya. Nah, itu yang salah gitu. Tapi selagi eh, bisa kita pendam ya nggak apa-apa gitu, atau kita menyampaikan dengan baik ya nggak apa-apa gitu. Sedangkan nikah dalam Islam itu kata Allah kalau dia mampu ya menikahlah gitu. Kalau tidak mampu maka berpuasalah. Itu yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran tentang pernikahan. Nah, begitupun dengan sabda Nabi, aku menyukai hambaku yang banyak, dalam artian Nabi itu menganjurkan kita untuk menikah gitu. Sampai ada salah satu sahabat bilang seperti ini, kalau saja aku tahu ternyata Allah itu tidak suka gitu dengan orang-orang yang menghadapnya dalam keadaan membujang, maka aku sudah menikah dari dulu kan gitu ya. Ternyata menikah itu senikmat ini dalam berumah tangga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga membantu menjawab. Baik, syukron atas jawabannya Ustazah. Di sini masih ada beberapa pertanyaan. Apakah Ustazah masih ada waktu atau kita cukupkan? Terakhir saya jawab yang Siti Samsia ini boleh? Boleh Ustazah. Saya baca kah ini? Atau Ukti yang baik. baca? Dari Ukhti Siti Samsia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya kalau Ana bertanya di luar tema, misalkan kalau menyimpan foto waktu masih kecil di sosmed itu gimana ya, dosa apa gimana? Maksud Afwan, Iya, ada apa? kalau gimana kalau kita menyimpan foto di sosmed buat kenangan kalau nanti sudah besar gitu. Soalnya takutnya di HP hilang gitu. Nah, terus akunnya lupa kata sandi, jadi gak bisa dibuka. Itu gimana Ustazah? Apakah dosa jariah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya pengen dihapus, boleh gitu ya. Karena kan ini kalau maksudnya di Facebook ya, atau di aplikasi-aplikasi yang nggak bisa diarsip. Sedangkan Instagram kan bisa diarsip tuh segala postingan. Meskipun tidak dihapus gitu. Jadi kita bisa lihat kapan saja kan gitu. Tapi kembali lagi, karena ini adalah foto waktu masih kecil. Nah, kecilnya ini dipertanyakan apakah sudah balik atau belum balik. Kalau dia belum balik, maka dia tidak dosa.
Tapi kalau mau lebih baik lagi, boleh diarsip atau mungkin di-download dulu, baru dihapus, kan bisa seperti itu. Tapi kalau foto kecilnya ini dia sudah balik, nah ini jadinya dosa jariah, ya lebih baik dihapus. Tapi kalau nggak mau dihapus, diarsip boleh, di-download dulu, baru dihapus juga boleh. Jadi opsional aja sebenarnya, kembali ke diri kita lagi gitu. Karena kan aurat itu eh, bakal berdosa ditampakkan ketika seseorang itu sudah balik gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga membantu menjawab. Afwan Ustazah, tetapi anak itu lupa kata sandinya sama emailnya Ustazah. Terus itu fotonya masih kecil, masih kelas 2 SD Ustazah. Apa itu Oh dosa iya, atau kalau kelas 2 SD enggak lah, enggak termasuk dosa. Karena ya belum balik. Nah, kalaupun lupa kata sandi, ini akunnya privat atau publik? publik Ustazah? Nah, kalau publik bisa di-download. Jadi, kalau misalnya ya di Instagram nih, copy linknya baru download di Google. Itu bisa kok download foto. Baru nanti yang di akun tersebut mau dihapus, boleh gitu. Kalau misalnya bisa login ya, tapi kalau nggak bisa login, ya sudah, wallahu alam bisawab. Karena juga belum balik sih, jadi insya Allah nggak berdosa. Nah, Ustazah, syukron. Baik, alhamdulillah waktu sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi closing statement yang akan disampaikan oleh Ustazah. Kami persilahkan kepada Ustazah untuk memberikan kata-kata motivasi maupun kata-kata mutiara untuk kita semua. Baik, closing statement dari saya adalah sebagai seorang pemuda maupun pemudi pasti memiliki eh, rasa cinta gitu. Maka lihatlah rasa tersebut apakah bertujuan untuk dihalalkan dalam pernikahan atau hanya sekedar eh, sebuah hubungan yang tidak memiliki tujuan. Dan perlu diingat bahwa kita boleh mengagumi siapa saja, mencintai siapa saja, menyukai siapa saja. Yang penting eh, kita tidak berlebihan dalam perasaan tersebut. Dan kita mampu menempatkan perasaan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang dalam menuntut ilmu, dalam artian masih terus banyak belajar, maka tuntutlah ilmu dengan adab. Karena adab lebih mulia daripada ilmu gitu. Dan tetaplah berbuat baik meskipun tidak diperlakukan dengan baik. Mungkin begitu closing statement dari saya. Masya Allah. Baik, sesi closing statement telah selesai, maka kita masuk kepada sesi terakhir yaitu doa. Kepada Ustazah, kami persilahkan. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga segala materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, berakhir doa yang dilangitkan, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan, dan apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup taman syurga ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazah sudah menyempatkan waktu untuk memberikan ilmu kepada kami semua. Terima kasih untuk para jajaran admin yang sudah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya Nabila selaku moderator pengganti pada malam hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.